Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Inspirasi for Good. Oke teman-teman, hari ini tepatnya tanggal 21 Agustus merupakan hari yang spesial buat saya. Jadi ada perasaan senang juga, ada perasaan rada takut juga ya sebenarnya. Jadi hari ini saya mau, insya Allah saya akan melaksanakan vaksin. Vaksin pertama saya setelah saya ditunda selama kurang lebih mau 6 bulan. Saya ditunda karena saya punya latar belakang penyakit autoimun. Jadi saya harus terapi obat dulu sebelum melaksanakan vaksin. Hari ini saya akan vaksin di puskesmas, tepatnya di Kota Kupang, salah satu puskesmas yang ada di Kota Kupang. Jenis vaksin yang akan saya pakai itu adalah jenis vaksin Astra. Informasi yang saya dapat, Astra ini merupakan salah satu vaksin yang efeknya lumayan keras ya. Jujur aja, saya mau divaksin karena merupakan bentuk ikhtiar buat saya. Saya mau divaksin bukan karena hanya ingin melindungi diri sendiri, tapi tujuannya itu melindungi keluarga saya juga dan juga orang-orang yang di sekitar saya. Walaupun sebenarnya saya ada latar belakang autoimun ya. Sempat konsultasi ke dokter, bedanya kalau autoimun itu divaksin sama yang normal, itu pertama kita harus terapi obat dulu. Minimal sekitar kurang lebih 3 bulan sih sebenarnya. 3 bulan kita tidak putus minum obat dengan kadar miligram tertentu yang sudah diterapkan oleh dokter ahli dalam. Terus yang kedua itu setelah vaksin kedua nanti kita ada yang namanya pemeriksaan antibodi. Nanti dengan pemeriksaan antibodi itu akan diketahui apakah antibodi kita itu terbentuk dengan vaksin itu atau belum. Nah, kalau seandainya pun dia belum terbentuk, berarti kita harus vaksin lagi nantinya. Walaupun sudah 2 kali vaksin ya, kemungkinan akan vaksin lagi. Itu resikonya orang yang autoimun. Dia fatalnya bisa vaksinnya tidak bekerja secara maksimal, atau dia harus mengulangi vaksinnya lagi. Kemungkinannya seperti itu. Si penderita autoimun sendiri itu kalau kita mau vaksin, kita harus melampirkan yang namanya surat rekomendasi dari dokter bahwa kita memang sudah aman untuk divaksin ya. Jadi suratnya itu seperti ini. Saya udah dapat surat rekomendasi dari dokter spesialis ahli penyakit dalam penderita autoimun. Karena dari pihak puskesmas atau mungkin rumah sakit akan pasti meminta surat pengantar seperti ini ya buat kita. Ya udah itu aja ya. Sekarang saya mau berangkat ke puskesmas karena saya diminta datang di sana jam 8 pagi. Mudah-mudahan saya bisa memperlihatkan pada saat saya divaksin nanti ya, supaya menjadi bukti kuat bahwa saya orang autoimun yang sebenarnya bisa divaksin juga ya. Oke, kita lanjut ke puskesmas. Oke, saya sekarang sudah sampai di puskesmas untuk siap-siap divaksin ya. Saya mau daftar dulu di sana, baru nanti antri untuk menerima vaksinnya. Oke? Oke, alhamdulillah akhirnya saya sudah selesai divaksin tadi dengan menunggu lumayan lama antrinya ya. Akhirnya saya sudah divaksin. Yang saya rasakan setelah divaksin itu adalah
untuk saat ini ya, untuk saat ini adalah ini ya, rasa pegel di daerah yang habis disuntik vaksin tadi itu agak berasa pegel. Terus Astra ini jarak antara vaksin pertama sama vaksin keduanya itu cukup lama ya, jadi saya vaksin keduanya nanti setelah vaksin pertama ini bulan November lagi baru saya bisa vaksin kedua. Kalau untuk Astra ini setelah vaksin kita dikasih ini ya, obat sama dokter puskesmasnya. Jadi ini ada obat lambung sama kayak paracetamol gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada efek yang membuat saya tidak nyaman seperti demam atau mual, saya bisa mengkonsumsi ini. Tapi selama saya masih bisa menghandle-nya, tidak konsumsi tidak apa-apa ya. Jadi buktinya saya sudah divaksin itu, nama saya ya, nama saya Indah. Nih, jenis vaksin yang saya pakai Astra. Oke, jadi saya sudah divaksin Astra yang pertama ya. Mudah-mudahan tidak ada efek-efeknya. Saya mohon doanya dari teman-teman semua, semoga dengan ikhtiar saya ini bisa membuat saya semakin sehat. Kira cukup sekian informasi saya kali ini. Kalau misalnya nanti ada efek-efek yang lain, mungkin nanti saya akan ceritakan, tapi semoga tidak ada ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya mungkin yang ragu-ragu mau divaksin. Kalau bisa jangan ragu deh, coba vaksin, ikuti program pemerintah demi kesehatan semuanya, untuk melindungi minimal keluarga, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kalian. Oke, saya Endah, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wow.